Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di Renungan Harian. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Semua bahagia? Semua sehat? Harus dong. Ya, yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur agar akhir pekan kita semakin semangat. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari demi hari yang boleh kami lalui. Hingga di hari ini Tuhan, kami boleh kembali menerima nafas kehidupan yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Biarlah dari nafas ini Tuhan, kami dapat menghidupi kehidupan kami untuk memberikan kasih kepada sama. Dan biarlah firman-Mu tetap menjadi teladan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang pertama hingga ketiga. Mazmur 119 ayat yang pertama hingga ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan serta merefleksikan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa hal yang hendak saya sebutkan, mana yang paling menjadi andalan Bapak Ibu di dalam keseharian kita? Pertama adalah harta, apakah kepandaian, atau firman Allah yang menjadi andalan kita? Ya, harta, kepandaian, atau firman Allah? Pastinya kita akan memilih firman Allah yang menjadi andalan dan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak ada 7 sifat atau 7 pengajaran yang hendak disampaikan oleh sang pemazmur melalui firman Allah di dalam pengajaran Mazmur ini. Yang pertama, firman Allah adalah Taurat Tuhan. Kemudian adalah peringatan, kemudian ada jalan, titah, ketetapan, perintah, dan penghukuman. Dari ketujuh sifat dan fungsi kerja firman Allah ini hendak menunjukkan bahwa adanya sebuah kelengkapan dan kesempurnaan untuk menjadi pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu. Firman Allah adalah Taurat atau hukum Tuhan. Hukum Allah yang diberikan serasi dengan keberadaan dan sifat Allah. Seluruh ciptaan diciptakan dengan hukum-hukum yang serasi dengan sifat Allah. Secara khusus manusia yang adalah gambarannya diciptakan serasi dan sesifat dengan moral Allah. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita telah menyadari bahwa diri kita serupa dan segambar dengan Allah, terkadang kita suka lupa. Kita suka menjelekkan diri kita. Kita sering menjatuhkan diri kita dengan hal-hal yang sebenarnya kita tahu salah, tetapi kita lakukan. Ketika kita tahu bahwa perintah Tuhan adalah kita hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam titahnya, hidup di dalam jalannya, ayo kita bersama-sama hidup dengan keserasian Tuhan yang benar-benar lurus. Kalaupun kita menyadari bahwa jalan kita sudah mulai salah, napak ayo kita geser lagi dalam jalan Tuhan. Apa kamu nggak seru kalau hidup kita nggak menyimpang? Ya, itu pilihan. Tetapi hal tersebut menjadi akan sangat kacau ketika kita lebih memilih hidup dengan tantangan yang beraneka ragam baru jalan lurus. Wah, kita sama saja nanti. Wah, aku sudah Tuhan malah marah gimana? Aku sudah memberikan jalan yang benar, kenapa kamu kok malah menyimpang? Nanti ketika sudah menyimpang, jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam dosa, baru Tuhan tolonglah hamba-Mu ini. Itulah manusia. Ketika Tuhan telah menetapkan titahnya, jalannya, dan kebenarannya, itulah serasi dengan Allah. Kita yang tidak ada apa-apanya ini, ayo manut dengan Tuhan, derek Tuhan. Ya Tuhan,
Tuhan hendak membawa kami kemana, ikut jalan Tuhan. Jangan malah memilih jalannya sendiri. Biarlah dari firman Tuhan ini kiranya dapat tetap menguatkan kita bahwa jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Hukum Tuhan adalah hukum yang dapat menguatkan kita menjadi perintah-perintah dalam hidup kita agar hidup kita serasi dengan Allah. Mari Bapak Ibu, kita perbaiki kehidupan kita agar kehidupan kita semakin serasi dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman ini tetap menjadi teladan bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami serasi dan searah dengan jalan-Mu. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami teringat untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberikan mukjizat-Mu sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kami, hingga kehidupan kami dalam kami mencari pekerjaan, menafkahi keluarga, itu semua dapat terberkati oleh tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menopang dan memberikan kami berkat serta rezeki yang kecukupan Tuhan, sehingga kami betul-betul mensyukuri setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai jumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.